Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 223, Xiaoqi, akui saja kalau kamu menyukainya. Kakek Sen telah pulang dan menyampaikan kabar baik kepada Chen Suyun setelah dia bertemu Lin Muan. Chen Suyun mengetahui bahwa Lin Muan telah berjanji untuk pergi mengunjungi Sen Ruei. Jadi, dia bersikap lebih baik kepada kakek Sen. Akhirnya, kamu bersikap seperti kakek bagi Sen Ruei. Jangan selalu menyibukkan diri karena anak haram itu. Apakah kamu akan memulainya lagi? Kakek Sen sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Namun, Chen Suyun mulai berbicara tentang hal-hal yang tidak menyenangkan. Dia segera menjadi kesal. Chen Suyun tahu bahwa kakek Sen telah melakukan tugasnya. Jadi, dia tutup mulut. Namun, pasti akan ada pertunjukan bagus lainnya setelah beberapa hari. Itu karena dia telah menyewa seseorang untuk mengawasi rumah kecil itu dengan ketat, tetapi Mukiki tidak pernah kembali ke rumah besar itu. Bahkan tidak untuk sehari pun. Saya sudah tinggal di luar rumah selama berhari-hari. Saya melihat banyak orang dari pagi hingga sore. Namun, saya tidak pernah melihat Mukiki kembali atau meninggalkan rumah. Saya bertanya kepada orang-orang di sana dan hanya ada satu pintu. Pintu-pintu lainnya terkunci. Jadi, saya dapat memastikan bahwa Mukiki memiliki rumah lain. Sen Ruei berpikir keras setelah mendengarkan ibunya. Jika dia tidak tinggal di rumah kecil, dia tidak perlu menyembunyikannya dari kakek kecuali ada rahasia di baliknya. Itulah yang ada di pikiranku. Tapi, Mukiki berada di bawah perlindungan keluarga Seng. Agak sulit jika kita ingin menguntitnya. Bu, ibu tidak perlu melakukannya sendiri. Pergi dan pekerjakan seseorang dari Seng Ting. Mintalah teman Mukiki untuk membantumu. Dengan begitu, tidak akan ada yang curiga. Itu memang cara yang bagus. Aku akan pergi dan melakukannya besok. Aku agak penasaran dengan rahasia apa yang disembunyikan anak haram itu dari kita. Ngomong-ngomong, pamanmu juga dirawat di rumah sakit ini. Aku akan pergi menjenguknya bersamamu saat kau sudah merasa lebih baik. Sen Jianchuan mengetahuinya saat bibi ketiga dan putrinya masuk rumah sakit. Mereka selalu menindas Mukiki dan mereka hanyalah ular jahat. Mereka selalu melakukan berbagai rencana dan rencana jahat. Meskipun saat ini dia tidak tinggal di keluarga Sen, dia bisa mengetahui semua hal yang terjadi di keluarga Sen baru-baru ini. Kakek Sen telah menceritakan semuanya kepadanya dan dia sendiri juga punya cara sendiri untuk mengetahuinya. Jadi, Sen Jianchuan segera mengetahui apa yang mereka bicarakan di bangsal dari para perawat. Dia adalah pelanggan lama di sana dan tidak akan sulit baginya untuk meminta bantuan dari para perawat di sana. Sen Jianchuan mengetahui dari para perawat bahwa mereka sedang menyelidiki kejadian tersebut apakah Mukiki tinggal di rumah kecil itu. Sebagai ayah Mukiki, dia bisa menebak bahwa Mukiki sekarang tinggal bersama Seng Xiao. Jadi, dia tidak bisa membiarkan siapapun tahu tentang itu. Dia baru berusia 18 tahun. Bagaimana dia bisa memberikan segalanya kepada Seng Xiao? Namun, dia tetap meminta perawat untuk menghubungi Mukiki untuknya. Dia ingin meminta Mukiki datang ke rumah sakit untuk menemuinya. Mukiki tidak tahu apa yang akan dikatakan Sen Jianchuan kepadanya. Namun, dia bisa merasakan bahwa itu adalah masalah yang cukup mendesak. Kiki, katakan terus terang padaku. Apakah kamu sekarang tinggal bersama Seng Xiao? Mukiki tidak menyangkalnya. Dia hanya menganggukkan kepalanya dan mengakuinya. Ya, kami tinggal bersama. Apakah kamu yakin bahwa kamu akan bersamanya selamanya? Ayah, kami sudah membicarakan ini. Mukiki memberi Sen Jianchuan jawaban yang tegas. Sen Jianchuan merasa sangat disayangkan karena ia bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk memilihkan seorang suami untuknya sebelum ia memutuskan untuk bersama Seng Xiao selamanya. Namun, ia tetap memberitahu Mukiki apa yang telah ia pelajari dari para perawat. Bahkan jika kamu tidak tinggal di rumah kecil itu, kamu harus kembali ke tempat itu setiap hari. Tidak apa-apa jika kamu ingin meninggalkan rumah kecil itu setelah itu. Tapi, kamu tidak boleh membiarkan orang lain tahu tentang rahasiamu. Sen Ruei dan ibunya tahu bahwa kamu tidak kembali ke rumah kecil selama beberapa hari. Sekarang, mereka ingin menyuap salah satu teman sekelasmu agar mereka bisa tahu di mana kamu tinggal saat ini. Mukiki merasa sedikit bersalah terhadap Sen Jianchuan setelah mendengar itu. Ayah, aku minta maaf. Kau sudah dewasa sekarang. Aku tahu itu dengan jelas. Tapi, aku katakan sekarang. Aku pria yang cukup kuat meskipun aku berbaring di sini dan tidak bisa bergerak bebas. Tetap saja, aku mampu melindungi kalian semua. Untungnya, mereka tetap di rumah sakit ini. Bagaimana jika mereka pindah ke rumah sakit lain dan berdiskusi tentang cara melawanmu di sana? Apa yang akan kamu lakukan? Sen Ruei jatuh cinta pada Xiao Xiao dan hal itu terbongkar oleh yang lain. Kakek Sen sangat marah tentang hal itu dan dia memukul Sen Ruei dengan kasar. Selain itu, dia menghukumnya selama sebulan. Bagaimana jika suatu hari kakek Sen tahu tentang Xiao Xiao dan aku tidak tahu seberapa patah hatinya dia nanti.
Jika kamu khawatir tentang hal itu, mengapa kamu masih memilih bersama Seng Xiao? Aku tidak bisa hidup tanpanya. Mu Qi tampak begitu gigih. Terima kasih, ayah. Aku akan mengurus masalah ini dengan baik. Bagaimana caramu menyelesaikannya? Mereka hanya ingin mengutukmu di depan kakek Sen. Biarkan saja mereka. Kamu bahkan bisa memberitahu kakek Sen tentang hal itu pada akhirnya. Sen Ruwei begitu terobsesi dengan Seng Xiao bahkan ketika dia tidak mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. Kamu begitu dekat dengan Seng Xiao. Apakah kamu pikir kamu bisa menyembunyikannya dari kakekmu lagi? Dia hanya berpura-pura tidak tahu tentang hal itu. Jelas, dia berbohong kepada dirinya sendiri sebelum mendapatkan bukti konkret. Saya mengerti. Xiaoqi, akui saja kalau kamu menyukainya. Itu bukan kejahatan yang tak termaafkan. Jika Seng Xiao memperlakukanmu dengan baik, aku tidak akan menghalangimu. Kamu harus menghadapi kakekmu suatu hari nanti, apapun yang terjadi. Sen Jianchuan adalah orang yang paling memahaminya pada saat seperti itu. Mu Qi tiba-tiba tersenyum. Aku baru saja pergi terburu-buru dan bahkan meminta Xiao Xiao untuk mengantarku ke sini. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Dia telah mengambil putriku. Bagaimana mungkin dia bisa membayangkan aku menyetujui keberadaannya dengan mudah? Tidak mungkin. Kata Sen Jianchuan, aku akan memintanya untuk menemuiku dengan benar setelah aku pulih. Baiklah. Mu Qi memegang lengan Sen Jianchuan dan bersandar padanya. Dia mencoba yang terbaik untuk merasakan kehangatan dan cinta ayahnya. Namun, dia segera merasa bahwa Chen Suyun dan putrinya telah melakukan banyak hal padanya. Tidak mungkin jika dia tidak melakukan serangan balik. Persis seperti yang dikatakan ayahnya. Dia bisa saja membiarkan mereka begitu saja. Kakek Sen akan sangat membenci mereka berdua dan mereka mungkin akan diusir dari keluarga Sen selamanya. Dia tidak ingin melaksanakan rencana tersebut tetapi mereka adalah orang-orang yang memaksanya untuk melakukannya. Mu Qi tinggal di samping ayahnya selama beberapa saat di rumah sakit. Kemudian, dia kembali ke rumah bersama Seng Xiao. Dalam perjalanan pulang, Mu Qi memberitahu Seng Xiao tentang rencana Sen Ruwei dan ibunya saat ini. Seng Xiao memasuki ruang tamu tanpa berkata apa-apa lagi. Dia memeluk Mu Qi dengan tenang. Jika mereka menginginkan adegan besar, aku pasti akan memberi mereka adegan besar. Tapi, aku tidak mengerti mengapa mereka begitu ingin menentangku. Sen Ruwei dihukum oleh kakek Sen karena dia telah melakukan kesalahan. Di sisi lain, kamu baik-baik saja. Jadi, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencari sesuatu yang dapat memberatkanmu. Tidakkah kamu mengerti itu? Sebenarnya, aku ingin memaafkan mereka, tetapi mereka punya banyak rencana jahat. Jika mereka ingin menyelidiki urusanmu, kami akan membiarkan mereka. Mereka memilih neraka daripada surga padahal jelas ada pilihan yang lebih baik bagi mereka.